Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam dan bahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai global warming dengan anggota dari kelompok kami, yaitu saya sendiri, Rio William Adam, ada Mbak Bekti Dwi Permatasari, Mas Alexandro, dan Mbak Aisyah Nuraini. Pada pertemuan kali ini kami akan membahas 4 poin mengenai global warming, yaitu pengertian dari global warming, penyebab terjadinya global warming, dampak dan cara pencegahan dari global warming. Pembahasan pertama mengenai pengertian dari global warming. Global warming atau pemanasan global adalah suatu fenomena yang terjadi di bumi dengan meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, daratan bumi, dan lautan secara menyeluruh. Selain itu, pemanasan global ini juga dapat diartikan sebagai naiknya suhu bumi secara menyeluruh. Untuk slide berikutnya yaitu macam-macam penyebab terjadinya global warming. Penyebab global warming yang nomor 1 yaitu meningkatnya gas rumah kaca, 2. Polusi udara karena bahan bakar, 3. Efek rumah kaca, 4. Adanya penguapan CFC yang berlebihan, 5. Adanya penggundulan hutan, 6. Adanya polusi metana karena peternakan, pertanian, dan perkebunan, 7. Sampah plastik, 8. Konsumtif, 9. Polusi metana, 10. Efek umpan balik, antara lain ada penguapan air, penguapan awan, sirnanya kemampuan es dalam memantulkan cahaya, dan yang terakhir adalah variasi matahari. Untuk slide selanjutnya, dampak yang ditimbulkan global warming terhadap lingkungan. 1. Iklim tidak stabil. Para ilmuwan memperkirakan bahwa selama pemanasan global, daerah bagian utara dari belahan bumi utara akan lebih cepat memanas dari daerah-daerah lain di bumi. Akibatnya, gunung-gunung es akan mencair dan daratan akan mengecil. Yang kedua, gangguan ekologis dalam pemanasan global. Hewan cenderung untuk berimigrasi ke arah kutub atau ke atas pegunungan. Tumbuhan akan mengubah arah pertumbuhannya mencari daerah baru karena habitat lamanya menjadi terlalu hangat. Akan tetapi, pembangunan manusia akan menghalangi perpindahan ini. Yang ketiga, suhu global cenderung meningkat. Contohnya, bagian Kanada mungkin akan mendapat keuntungan lebih tingginya curah hujan dan lebih lamanya masa tanam. Di lain pihak, lahan pertanian tropis semi kering di beberapa bagian Afrika mungkin tidak dapat tumbuh. Daerah pertanian gurun yang menggunakan air irigasi dari gunung-gunung yang jauh dapat menderita jika snowpack pada musim dingin yang berfungsi sebagai reservoir alami akan mencair sebelum puncak bulan masa tanam. Kemudian yang keempat, meningkatnya permukaan air laut. Beberapa ahli sepakat bahwa kenaikan permukaan air laut saat ini merupakan akibat dari pemanasan global yang tidak terkendali sehingga menyebabkan perubahan iklim. Kenaikan permukaan air laut disebabkan oleh 2 faktor utama. Yang pertama, ekspansi thermal atau air laut menghangat dan mengembang. Yang kedua, kontribusi lapisan es, misalnya dari glacier berbasis daratan, lapisan es, dan es laut, karena meningkatnya
karena meningkatnya pencairan. Yang berikutnya, pencegahan global warming. Yang pertama, melakukan reboisasi. Yang kedua, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Yang ketiga, menghemat penggunaan energi. Yang keempat, meminimalisasi penggunaan plastik. Yang kelima, menggunakan produk ramah lingkungan. Yang keenam, menjalankan pola hidup sehat dan hemat. Yang ketujuh, mengusahakan penggunaan energi alternatif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila teman-teman ada pertanyaan, kami persilahkan untuk disampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.